warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikil haqqil mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il muslimin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lil barakati wa asrari fid darain min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Jamaatut Ta'lim Masjid Jami' As-Sahabah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kepada kita semua. Bil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Pak Haji Margono beserta pengurus yang lainnya, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak mudzakarat ta'lim kita yang setiap Ahad malam Isnin ba'dal maghrib hingga datangnya waktu sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih itu ya, bahas masalah waktu-waktu yang dimakruhkan sholat ya. Ai fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Ada 5 waktu la yusalla fiha ila sholat ta illa la sholali ila bila sholatun laha sababun. Jadi kita usahakan jangan sholat sunnah pada 5 waktu atau 5 tempat kecuali ada sebab ya. Sebenarnya di apa waktu itu? Sampai yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Yang pertama kemarin itu ba'da sholati subhi. Setelah sholat subuh kita tidak boleh untuk mengerjakan sholat sunnah kecuali ada sebab ya kemarin tuh. Jadi kalau ba'da duhur ya ada ba'dal maghrib, ba'dal isya, tapi kalau ba'da subuh enggak ada yang namanya ba'diyah subuh atau sholat sunnah yang lain, kecuali ya kan boleh kita melaksanakan sholat ba'da subuh apabila ada sebab ya, ada sebab muqorin, ada sebab muqoddim dan ada muakhir. Jadi sebab muqorin itu yang bersamaan, berbarengan. Misalkan di sholat subuh, kalau sekarang kan jembatan lewat 5 menit ya, iya kan?
jam 4 misal seperempat ada gerhana bulan, kan namanya khusufil qamar tuh sholat sunnah. Kan dilarang sholat sunnah ba'da sholat subuh kecuali ada sebab. Nah karena ini ada sebab muqarin namanya, boleh-boleh saja. Yang tadinya dilarang sebelum ada sebab, begitu ada sebab menjadi boleh. Ba'da subuh. Apalagi sekalian misalkan sebab muqaddim, umpamanya kita bisa wudu, ya kan? Ba'da subuh kita batal. Kemudian kita wudu, masuk lagi sholatlah itu sekalian ba'da subuh. Karena ada sebab, sebab ba'dal wudu itu enggak apa-apa, ada sebab namanya. Jadi kalau tidak ada sebab dilarang. Kalau ada sebab boleh saja. Yang kedua sekalian yaitu di sini wasaniyatu, dan yang kedua sekalian wasani as-sholatu inda tulu'iha hatta tatakamula wa tartafi'a qadra ramhin. Yaitu sekalian ba'da sholati yang kedua itu sekalian inda tulu'iha pada waktu matahari pas terbit, ya kan, sehingga sekalian bisa ngangkat hatta tatakamula sempurna wa tartafi'a qadra ramhin. Jadi kalau pas sedang tulu itu jangan. Nah kalau sudah terangkat bisa satu tombak dari permukaan bumi naik ke atas, itu silakan sholat. Jadi sholat duha pun biasanya itu sudah masuk kalau sudah kurang lebih satu qadra ramhin, satu tombak dari permukaan bumi naik ke atas, itu ada waktu sholat duha. Ya paling nggak kalau sekarang terbit jam berapa terbit biasanya? Jam 5 sekian ya. Ya kan jam 6:30 udah ngangkat, ya kan, agak tinggi sekalian. Iya. Jadi sholat subuh kalau sekarang jam 5:30 ya udah, siang. Jadi kalau pas tulu pas sekalian jangan dulu. Nah kalau sudah ngangkat dari permukaan bumi qadra ramhin, ya kan kurang lebih ya 6:30 lah mungkin kalau waktu biasanya sekalian, baru kita sholat sunnah. Itu boleh karena sudah qadra ramhin. Hatta tatakumula. Kemudian wasalisu yang ketiga sekalian, dilarang kita itu as-sholatu sholat idas tawat hatta tazula, pas lurusnya matahari istiwa, min wastis sama, di pertengahan tengah-tengah langit lurus itu istiwa, ya kan, itu jangan dulu sholat sunnah kecuali ada sebab, kayak tahiyat al masjid sekalian masuk masjid pas lurus, ya kan, nggak apa-apa, ada sebab itu, ya kan. Tapi kalau nggak ada sebab ya jangan. Sehingga hatta tazula, saya gelincir sedikit, miring sedikit baru boleh. Kecuali di Masjidil Haram baru, ya kan. Makanya kita harus tahu, ya kan, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, kecuali enggak makruh ada sebab. Itu yang ketiga itu, ya kan, apabila istiwa sehingga gengsi matahari min wastis sama. Jadi kalau sudah miring sedikit, ya kan, silakan. Bahkan waktu duhur itu sekalian kan apabila sudah matahari lincir sedikit, ya kan, sampai bayangan pas itu habis waktu duhur. Dulu kan nggak ada jam tangan, nggak ada jam dinding. Jadi lihat waktu itu dari seperti itu. Wah, miring sedikitnya udah arah sana, ya kan, berarti bayangan ke sana. Lihat ya, diukur, wah udah bisa waktu masuk nih karena udah lewat sedikit, ya kan. Sampai kapan habisnya waktu duhur? Apabila bayangan itu sama. Misal kita mendirikan ukurannya dari kayu setengah meter, miring sedikit ke sana, berarti udah waktu duhur.
Ya kan kalau dilihat dari sinar matahari itu. Sampai kapan waktu habis duhur itu? Sampai bayangannya benda itu sama. Kita tidurin rebahin, oh sama panjangnya, habis waktunya. Lebih sedikit datangnya waktu asar. Itu dulu. Kalau sekarang kita ngeliat waktu nggak usah lihat matahari, betul? Iya sekalian jam. Makanya dulu Pak zaman itu Jumat itu kan, ya kan, nggak tahu kalau lagi apa nama itu. Mendungnya kan ya cuaca apa sekalian, saya nggak tahu jam berapa ini, ya kan jam berapa kita nggak tahu kan. Misalkan hari Jumat sekalian, ya kan nggak tahu jam berapa, ya kemudian sholat, ya kan begitu mau sholat sekalian ternyata waktunya ini kalau buat khutbah habis, nah berarti sulit duhron, sholatnya duhur kena enggak mendapat 2 khutbah, waktunya hampir habis. Kan Jumat itu sekalian, kita kan itu waktu Jumat itu sama dengan duhur waktunya, ya kan di sana bisa, ya kan kita membaca 2 khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, sholat 2 rakaat sampai selesai masih ada waktu. Akan tetapi kalau misal waktunya sudah pres, ya kan, ini kalau khutbah ini habis waktunya, ya udah nggak Jumat. Kalau jadi akhirnya sholat apa? Duhur, sholat duhur. Karena kalau khutbahnya diterusin sekalian, nanti khutbahnya bukan waktunya dan sholat duhurnya habis. Tapi alhamdulillah sekarang kita sekalipun cuaca mendung luar biasa, tetap kita tahu waktu ada jadwal sekalian. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi sekalian seperti wasalis. Jadi wasalis yang ketiga. Nah, jadi mindalika aiwais mengecualikan mindalika yaumul jum'ah. Kecuali hari Jumat fala tuqra sholatu fihi waqtal istiwa. Kecuali Jumat dah enggak ada kemakuan misalkan kita tahiyatul masjid. Wa qad harama qatal masjidil haram. Ini juga di Masjidil Haram bebas, ya kan wa gharu. Jadi fala tuqra sholatu fihi, jadi enggak dimakan salat fi hadil awqat kuliha. Sholat sunat tawaf au ghairiha. Jadi kalau Masjidil Haram itu bebas, entah itu sholat, ya kan sunnah apa di sana, ya kan sholat apa saja sekalian, tidak ada jatuh ke makruhan tanpa sekalipun tidak ada sebab. Hari Jumat kita sekalian istiwa nggak apa-apa, ya kan masuk masjid pas tahiyat masjid, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau imam sedang berkhutbah, kita masuknya berkhutbah nih, ya kan, silakan kita sholat apa itu, apakah tahiyah, apakah pasangan qobliyah? Maka jawabannya qobliyah, jangan langsung duduk. Karena pernah pada waktu Nabi sedang berkhutbah, ada salah satu sahabat sekalian, kemudian dia langsung duduk, kata Nabi, ya kan, hai Sulaikum, kamu berdiri, sholli rakaatain. Janganlah kau berdiri sebelum sholat 2 rakaat khafifatain yang ringan, artinya cepat gitu, 2 rakaat. Jadi habis sholat 2 rakaat baru kita duduk mendengarkan khutbah yang khotib sedang baca khutbah. Jadi sholatnya tentu kita qobliyah, bukannya kita tahiyah. Karena kalau kita bagaimana? Apakah itu tahiyah terangkat? Terangkat. Termasuk kita misal masuk isya selesai azan, ya kan, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah isya? Maka qobliyah isya. Nanti sholat tahiyat masjid bisa terangkat, kecuali kita masuk belum azan, belum waktu. Nah makanya begitu masuk, sebelum kita duduk sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena kalau kita nyampe langsung duduk itu makruh, ya kan. Sekarang bagaimana kalau kita misal enggak sholat, pengen duduk, sebelum duduk baca 4 kalimat baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali baru duduk, ya kan. Ya, kita nih sunnah kita, ya kan, sebelum duduk tahiyatul masjid. Kalau kita enggak mau sunnah tahiyah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar 4 kali, 4 putaran baru kita duduk. Itu ganti daripada tahiyatul masjid. Alhamdulillah jamaah ya kan. Kalau kita sering ya hadir ke masjid ya kan, sering tahiyatul masjid, insyaallah akan menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya disunahkan kita kalau sunnah sholat sunnah di masjid pindah. Misalkan umpamanya kita wajib sholat jamaah di sini nih posisi kita nih, selesai jamaah boleh kita pindah tempat, ya kan, sholat sunnahnya. Itu sunnah seperti itu. Atau enggak pindah apa sekalian boleh, ya kan, supaya mendapat sunnah. Dengan apa fasilnya? Misalnya dengan bicara sebentar, tanya teman kita, bagaimana Pak Haji, sehat? Sehat, langsung Allahu Akbar. Itu termasuk sunnah. Jadi memisah antara yang rawatib dengan yang wajib tadi itu. Jadi kalau kita enggak mau pindah tempat, boleh kita berbicara sebentar, tapi caranya yang enggak menyakitkan gitu ya. Misalnya ngerasani wong gibah jeleknya, ya jangan si anu jelek banget kelakuannya, nah itu jangan. Jadi kita apakah itu bagaimana, assalamualaikum, sehat, alhamdulillah, langsung kita usulnya ba'diyatan Allah, itu udah dapat sunnah. Jadi sama dengan kita innikol, karena setiap tempat yang kita jadikan untuk berdiri di sana itu akan menjadi syahidnya di hadapan Allah. Jadi sunnah kita pindah-pindah, iya kan, bahkan diusak-usaknya sana, iya kan, gitu, entar di sana, ya nggak apa-apa, ya kan, memang sunnah seperti itu. Jangan di sini terus, boleh, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, boleh saja. Cuman utamanya, afdolnya kita itu sering pindah tempat, ya kan. Nah kalau berjamaah ya paling depan, soft awal yang paling utama, ya kan, jangan pindah-pindah. Oh kemarin soft awal nih, sekarang yang kedua, padahal masih kosong. Oh kemarinnya soft yang kedua, pindah lagi yang ketiga, kan harus pindah-pindah. Jangan. Kalau berjamaah usahakan soft, ya kan, yang awal. Kalau kita datang lebih awal. Nah kalau umpamanya udah penuh ya ambil yang kedua. Makanya dimakruhkan kita kalau misal udah barisan kita di soft 2, kemudian ini masih ada satu lagi pas sekalian kosong, kita suruh teman kita silakan maju. Makruh itu, ya kan. Justru peluang ini harus kita ambil secepatnya, jangan nyuruh yang lain, sayang, kita masuk aja, ya kan. Jangan dorong-dorong, kamu jangan, justru kejar-kejaran kita ini, ngejar sop yang awal. Makanya pada Kanjeng Rasul, ya kan, andai kata kita tahu ini fadilah daripada sop yang awal, maka pasukan siap untuk diundi, iya kan. Kalau jamaah datang bersamaan, datang 20 orang atau 100 orang rebutan pengen awal, udah namanya masuk dalam gelas, dikocok sering keluar si A, ayo kocok, itu rebutan. Lah kalau kita mau begitu, wah hebat itu, ya kan, rebutan untuk mendapatkan barisan yang awal, yang paling besar nih soft awal, ya kan, soft awal. Jadi kita kalau misalkan Jum'ah apa datang lebih awal, ya usahakan kita lebih awal. Bahkan makruh juga sekalian untuk menyingkirkan yang soft awal. Kamu mundur aja, saya ke depan, jangan itu. Kan anak-anak ya sini di belakang, ya kan, misalkan anak-anak sedang itulah, ya kan, tetap sekalian siapa yang lebih awal berhak di awal, soft awal, yang akhirnya di akhir. Sekalipun mohon maaf misalkan, ya kan, orang yang mohon maaf ya terkenal lah, udah masyhur, ya kan, yang ditokohkan sekalian, ya kan, data-datanya paling belakang, ya berhak mereka paling belakang. Jangan mengusir yang di depan, makruh. Tuh kalau masalah akhirat, kalau masalah dunia baru dah. Kita datang dulu nih, wow datang ke Jawa, terus minggir itu menjadi masalah, ya kan? Habis sekali. Itulah. Jadi siapa yang awal berhaklah untuk mengisi soft yang paling awal. Nah kalau Jumat datang paling awal, udah kadang-kadang datang paling awal duduknya di pojok, ya kan, itu sayang, isi aja, sekalipun ngantuk tidur nggak ngapa-ngapa, udah gini aja sop awal, ya kan, yang penting dapat sopnya aja udah,
Ya kalau nggak sop apa, sop iga apa kan, sop buah ya kan. Ya kan sop barisan itu ya kan. Iya langsung duduk aja set ngantuk udah gini aja udah tidur. Ya kan. Yang penting rebutan ini, ya kan. Datang jam 10 langsung paling depan, udah ngantuk tidur aja udah. Pas adzan ya baru bangun, nggak batal. Bahkan adzan pun nggak dengar sampai khotib dari awal sampai akhir kagak dengar, atau komat baru dengar, ya udah nggak apa-apa. Kalau bicara batal kagak batal, cuma nilainya itu ya dapatnya apa ntar gitu. Tetap dapat pas sekalian. Jumat kita tidur baru nyampe, begitu tahiyatul masjid sangat tidur pas sekalian. Azan nggak denger, pun teman kita nggak bangunin. Terus sampai khotib sedang khutbah, ya kan nggak denger juga. Komat juga nggak dengar gitu, waladhdallin, rame kan teriak amin, dengar Allahu Akbar, sah sekalian. Mengata malaikat, ngantuk amat ini orangnya. Ya kan, ya makanya sekali di masjid kita kalau ngantuk udah aman udah. Jangan di rumah, kalau Jumat ngantuk di rumah terrepot nanti. Ya kan, kalau tidur bablasan kayak kalau di masjid ya paling nggak kita nggak mungkin kan. Iya kan, tuh. Enak sekalian datang awal udah ngantuk nih ya kan, berangkat aja udah, tetap dapat nomor awal kan. Siapa yang awal dapat awal catatannya, karena malaikat itu pada subuh setiap pintu udah penuh ngisi buku catatan. Siapa yang datang lebih awal catat terus catat nggak bakal hilang catatannya. Nah apabila khutbah khotib udah naik ke mimbar, maka malaikat trek ke depan semua. Berarti yang datang lagi khutbah langkah catatan, catatan lah. Kita nggak bicara masalah fadilah dan pahala, catatan, ya kan? Itu tugas mereka mencatat saja. Ba'da subuh udah sekalian, ya kan udah siap. Cuma kita nggak tahu. Kalau misal kita tahu malaikat jejeran mencatat, yakin kita Jumat libur semua, pengen rebutan paling awal, betul. Wah malaikat itu datang putih-putih ya kan, supaya ingin mendapat catatan Nabi awal, buru-buru sekalian. Ya kan kita ya itulah sekalian. Apapun ya kalau memang kita ya kan belum diibroskan, tapi bagi iman yang sudah kuat kayak orang-orang dulu itu masya Allah Jumatnya datang lebih awal. Karena kalau kita banyak kegiatan aktivitas kita kadang ya Jumat kan kita berangkat pekerjaan ya tinggal kita ikuti aja. Yang penting Jumat jangan ditinggal. Ya mudah-mudahan sekalian. Kenapa sekalian yang Jum'ah itu termasuk hukumnya ya biasa kalau jamaah kan fardu kifayah. Salat 5 waktu selain Jum'ah fardu kifayah, tapi kalau Jumat berdoain sekalian. Misalkan umpamanya kita enggak jamaah enggak sah. Salat Jumat sendirian, dia khutbah sendiri, dia imam sendiri, dia salam sendiri, enggak bisa. Ya kan Jum'ah. Maka usahakan kita Jum'ah itu jangan sampai ketinggalan sekali. Karena jamaahnya itu wajib, ya kan jamaah sekalian. Nah kalau jamaah 5 waktu selain Jumat itu sunnah fardu kifayah sekalian, ya kan kita sholat jamaah, ya kan. Kan keutamaan jamaah sangat luar biasa. Kita sholat berjamaah sekalian ini, ya kan. Nanti itu dilihat sekalian, ya kan, oleh malaikat atas izin Allah, malaikat ya kan, patroli muter dia. Siapa di antara jamaah yang kumpul yang paling khusyuk nih? Misalkan imam paling khusyuk, wah imam khusyuk, yang lainnya meleng semuanya. Ya kan ada yang mikirin sana sini, mudik pulang kampung, hujan apa enggak besok, waduh deres banget, banjir apa enggak ya kan. Sehingga berapa rakaat enggak tahu dia sholat, yang penting ada imam itu kan. Ya kan, wah tuh dilihat imam khusyuk bisa maghfur semuanya, diampura sekalian. Sekarang imamnya enggak khusyuk, ya kan. Wah, imam gak khusyuk, dicari sekalian. Oh, ada yang paling tengah nih, atau paling pinggir khusyuk, atau di paling ujung sana khusyuk banget, iya kan? Sehingga apa sekalian dengan sebab ada yang khusyuk di sana bisa maghfur semuanya. Oh, sekarang dari awal dari imam sampai sop akhir nggak ada yang khusyuk, semuanya meleng semuanya. Hah? Oh, maksudnya apakah itu dimaghfur? Tetap mendapat dengan sebab banyaknya berjamaah. Itulah keutamaan berjamaah. Tapi kalau kita sendirian sekalian, udah kadang ya banyak keluarnya hati, ya kan, cuma sendirinya. Ini apa?
nilainya apa? Apa yang mau diangkat? Maka jamaah itu kok masya Allah luar biasa. Apalagi yang namanya kita jamaah subuh itu. Ya kan Nabi man sholat jama'atan fi subhi faka'annama qoma kullal lail. Man siapa orang sholat, dia sholat jama'atan berjamaah fi subhi, jama'nya subuh secara berjamaah, faka'annama qoma kullal lail, maka seakan-akan nilainya, utamanya, fadilahnya seperti halnya orang yang mendirikan sholat satu malam suntuk sekalian full. Coba tuh saking beratnya. Makanya subuh sama maghrib itu larisan maghrib, ya kan? Tapi alhamdulillah kalau di Al-Sobah saya yakin subuh banyak. Ya alhamdulillah. Ya paling udah hampir penuh lah bentar lagi. Balik kita bulan puasa pasti penuh lah. Ya mudah-mudahan ya kan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita termasuk dalam satu kategori hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku banyak, ya kan, sholat jamaah, sholat sunnah yang lainnya, maka ia termasuk ahabbani, cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa orang yang cinta kepadaku, karena ma'i fil jannah, kelak nanti bersamaku di dalam surga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ya kita mendapat ya kan apa itu ya dalam satu keterangan dalam kategori hadis ini, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kalau maulid itu kita luar biasa syiarnya. Kalau maulid itu lebih daripada yang lain sekalian. Enggak di mana-mana. Paling kalau kita jamaah misalkan sekian shop, tapi kalau maulid itu penuh. Nanti habis maulid kadang-kadang subuhnya suka berkurang. Padahal di saat temanya kan, ya kan, baik khutbah ikuti sunnah Rasul, ya kan, menghidupkan sunnah wasilah maulid. Kadang-kadang ya kan, kadang-kadang kalau di sini enggak, ya kan, tempat lain. Jadi begitu malamnya maulid, subuhnya kadang pada kesiangan kena malam. Iya kan, tapi alhamdulillah kalau kita ya kalau jam 11 selesai insya Allah. Kadang ada sekarang jam 1 selesai, jam 3 baru tidur misalkan, lantar subuh nggak kedengeran kan? Ya kan, baru disampaikan oleh para penceramah guru-guru kita, siapa orang yang menghidupkan sunnah pun jauh-jauh aja jamaah dah gitu kan. Itu baru malam ini nih misalkan disampaikan, besok subuh udah lewat. Terkadang. Tapi pada faktanya enggak insya Allah, ya kan, enggak, ya kan, enggak buang pisan gitu. Kadang-kadang di tempat lain gitu, ya kan. Kalau di sini sih kagak, ya kan. Isya belum? Belum. Yang kedua tuh ba'da waktu Jumat sekalian, Jumat tuh. Makanya kita kan di yaumul apa nama itu Nabi, sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Jadi sayyidnya, penghulunya hari dalam satu minggu yaumul jum'ah, hari Jumat. Makanya biasa kalau malam Jumat, hari Jumat itu banyak orang-orang yang ngaji Yasin, bukan yasinan, terus Yasin bohong-bohongan, baca Yasin berjamaah, kadang diartikan tafsir Yasinnya, pengajian tahlil itu ramai biasa yaumul Jumat biasanya. Bacaan juga apa? Sebetulnya sekarang kita dimakruhkan untuk mengifradkan satu surah. Misalkan itu aja tuh, yang lain nggak pernah dibaca, makruh itu. Jadi kalau baca jangan satu baca dulu situ, baru misal kita Qul Falaq Nas baru yang sana. Jangan satu dihantem aja. Ya kan, fanatik sama yang sana. Jangan, makruh. Jadi kita baca itu ya entah surah apa baru gandeng surah yang satunya gitu. Di bahasanya umumnya kita kan cuma Yasin dibaca, yang lain ditinggal. Tapi Al-Fatihah dibaca kan? Fatihah kan kalau kita Falaq Nas itu sekalian. Jadi kita nggak mengifradkan. Tapi kalau enggak dibaca semuanya, cuma kita satu saja yang kita fokuskan, itu makruh. Kalau dalam keterangan lain kayak seperti itu. Makanya kita kalau malam Jumat itu ada Yasin, tahlil, berarti banyak surah yang kita
baca, ya kan. Malam-malam lainnya baca juga Yasin. Ya kan, kadang-kadang kita mah umumnya kalau yuk Yasinan malam Jumat, malam lain sepi, ya kan. Kesian nanti kita kalau wafatnya malam Kamis belum Jumat ketinggalan dong. Ya kan, silakan yang kita bisa baca saja. Kalau bisa ya sekalian kita itu setiap waktu itu walau ayatan jangan ditinggal. Nah diantaranya sumber keberkahan diantaranya itu qiraatul Qur'ani walau ayatan ba'da sholatil maktubah. Itu baca Al-Quran sekalipun satu ayat setelah kita sholat wajib. Misalkan Nabi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita badiah, kita buka Al-Quran, kita baca walau ayatan, yang penting rutin sekali. Itu sunnah seperti itu. Gak perlu kita umpamanya sekali baca 1 juz, tapi jarang terlagi bulan depan, ya kan. Ini kita satu ayat yang penting rutin. Alangkah bagusnya apa? 2 halaman, 3 halaman. Baik kita punya target sekalian, ya kan. Misal kita 2 bulan bisa hatam. Kan misal 1 juz itu kan 9 lembar. Ya kita bisa umpamanya 1 hari sekalian berapa lembar kita ambil. Misal duhur selembar, kemudian asar kan berarti 5 waktu 5 lembar. 2 hari bisa 1 juz. Berarti 2 bulan insya Allah atau 3 bulan kita hatam. Ngomongnya gampang, kadang pengamalannya itu, ya kan. Kalau kita itu gampang sekalian. Kita Ramadan aja sanggup kok hataman, ya kan. Enak sekalian, ya kan. Rutinin coba sih, ya kan, insya Allah, ya kan. Habis sholat apakah itu 2 kebet, apalagi kalau waktu libur tambahin, nggak apa-apa, ya kan. Al-Quran sekalian, insya Allah Al-Quran akan menemani kita sekalian. Karena kalau kita cinta Al-Quran, ya kan, syukur-syukur kita, syukur-syukur hafidnya bisa hafal, itu akan menolong sekalian. Saya baca di sana itu pada waktu misal umpamanya seorang masuk ke liang kubur, kemudian mohon maaf misalkan mau disiksa oleh malaikat, misal mau digetok, maka Al-Quran itu akan menjawab, wahai malaikat, kalau kamu menyiksa orang ini berarti kamu menyiksa saya. Jadi nggak jadi, isinya ada Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran nggak pernah kita baca, iya kan, rugilah kita. Makanya alhamdulillah kalau kita menjalankan sholat, iya kan, itu Al-Quran pasti kita baca. Minimal Fatihah kita baca. Karena Fatihah itu dalam sholat itu arkanun min arkanis sholat. Kan Al-Quran nilainya besar sekalian. 1 huruf saja kan kalau sholat itu mi'atu hasanatin. 1 huruf bukan 1 ayat. Nah sini saya sampaikan kan, man qara harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, mendapat 1 kebaikan, ya kan. Ya kan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 sekalian itu banding 10, berarti 10. Nah kalau baru sholat lain lagi, sholatnya berdiri, lebih dari itu, ya kan. Siapa orang yang baca Al-Quran sambil sholatnya berdiri, falahu, maka baginya 1 huruf mi'atu hasanatin, 100 kebajikan. Yang kita hitung saja berapa kebajikan yang diberikan oleh Allah untuk kita menjalankan ibadah sholat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah terima amal ibadah kita, kekhilafan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ibadah yang sunnah, la siyaman yang wajib. Amin ya robbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.